timun suri ini sudah mulai tumbuh. Polybag diisi 2 pohon dan polybag yang digunakan ini polybag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, saya bersama Mas Dika pada kesempatan sekarang mau menanam timun suri ya Mas Dika? Timun suri. Ini timun suri yang jenis apa? Kuning, Pak. Kuning. Media yang digunakan apa aja Mas Dika? Ini yang biasa cabai itu, Pak. Sama kayak cabai. Berarti ada 2 media ya? Ya, Jadi yang ini media tanam seperti yang sering kita gunakan untuk cabai. Sementara yang 5 polybag itu adalah campuran kokopit dengan sekam bakar ya? Perbandingan 1:1? 1:1 yang ini. 1:1 ya. Oke, jadi ini ada 2 baris. Ini satu barisnya ada 6. Ini 1 baris dan sebelah sini 1 baris. Karena kita nanam di dak, ini rencana diglosor ya Mas Dika, tidak dirambatin ke atas. Jadi supaya tidak panas, kebetulan ada palet bekas ini. Palet bekas yang diangkat ke atas sama Mas Dika digunakan untuk merambatnya, untuk mengglosorkan tanamannya. Oke, kita langsung aja. Sekarang akan dilakukan penanaman biji. Jadi penanaman langsung tanpa disemai. Kalau timun suri ini udah direndam Mas Dika? Sudah semalam, Pak. 1 malam ya. Nah biasanya timun suri tumbuh berapa hari setelah ditanam? 2-3 hari udah tumbuh. Udah kecambah biasanya ya? Oke. Jadi nanti ini akan kita update terus sampai timun suri ini kepanen. Karena banyak yang meminta jangan hanya cuma tanam cabai. Jadi mulai periode kedua penanaman sekarang ini sudah banyak yang kita tanam dan video-videonya udah beberapa kita posting. Mulai dari melon, semangka, tomat, timun suri, bawang daun, ada juga yang udah kita coba tanam. Kemudian pakcoy. Jadi cukup lengkap untuk pembelajaran kita memanfaatkan lahan di rumah. Jadi ini adalah penanaman timun suri. Dan timun suri termasuk mudah untuk ditanam ya Mas Dika? Mudah sih, 2 bulan panen, Pak. 2 bulan panen. Biasanya nih timun suri Ramadan ini. Awal Ramadan ya. Bulan Ramadan biasanya timun suri ini banyak. Ini berarti panen pas awal bulan Ramadan ini. Awal, Pak. Jadi seperti ini penanamannya. Nanti akan kita update. Seperti biasa, benih-benih yang udah ditanam tuh kita tutup dengan sekam bakar. Jadi kalau sekam bakar itu seperti ini, aman. Karena dia enteng akan tumbuhnya. Nah, seperti itulah cara penanamannya. Oke, nanti akan kita update terus bagaimana perkembangannya. Ini sekarang tanaman timun suri ini sudah mulai tumbuh. Hari ini berapa HST Mas Dika? 7 hari, Pak. 7 HST dan akan dilakukan pengocoran pertama. Cuma pengocorannya ini pupuknya keren. Ada sisa-sisa pupuk ya Mas Dika? Ya, Pak. Jadi kita campur Ultradap dengan KNO3 merah. Diharapkan pohon akan tumbuh subur dan kokoh. Jadi kalau KNO3 merahnya untuk mendorong pertumbuhan supaya subur, sedangkan Ultradapnya untuk memperkuat batang ya Mas Dika ya? Akar sama batang. Akar sama batang. Oke, silahkan. Dosis berapa? Ini air berapa liter Mas Dika? 10, Pak. 10 liter. Dicampur berapa sendok? 1 sendok cukup. 1 sendok aja ya. Jadi 1 sendok KNO3 merah dengan 1 sendok Ultradap dicampur dengan 10 liter air. Jadi tipis aja kita memberikan pupuknya, tidak terlalu kental. Jadi hanya untuk mendorong di pertumbuhan awal aja. Nah memang di musim hujan ini kita melakukan perawatan tanaman tuh agak kewalahan, terutama masalah bercak dan busuk.
yang sering terjadi. Jadi 1 sendok 10 liter air dan masing-masing diberikan sekitar 200 gram seperti ini. Karena ini 2 pohon, kita kocorkan di posisi tengah aja ya Mas Dika. Tengah aja. Seperti ini. Nah, mudah-mudahan nanti menjelang Ramadan udah panen nih Mas Dika. Jadi aplikasi pupuk kita kasih mingguan. Sebenarnya timun suri itu sangat mudah dan tidak terlalu membutuhkan perawatan yang berlebihan sebenarnya. Makanya kalau ketika musim timun suri di bulan Ramadan itu sangat banyak. Ini total ada 12 polybag ya. Seperti ini. Baik, nanti kita ikuti perkembangannya dan pertumbuhannya seperti apa. Tanaman timun suri di 15 HST sudah memiliki sekitar 5-6 daun. Pada kesempatan sekarang kita ingin membuat pohon ini lebih tumbuh subur dan akan dilakukan pengocoran lagi. Bahan yang digunakan apa Mas Dika? NPK 16 ya? NPK 16 sama urea. Nah, NPK 16 kenapa ditambahkan urea? Supaya tanamannya tumbuh subur ya? Subur. Oke. Untuk dosis itu kita gunakan 1 sendok masih tetap 5 liter. Masih tipis. Tipis saja karena pohon masih kecil. Jadi NPK 1 sendok dengan urea 1 sendok. Ini NPK-nya, kemudian yang ini ureanya. Jadi 1 sendok dicampur 5 liter air. Seperti biasa nanti kita aplikasikan 1 polybag itu 200 ml ya. 200. Diharapkan dengan aplikasi NPK semua kebutuhan unsur hara akan terpenuhi. Adapun penambahan urea ini supaya tanaman tumbuh subur dan gemuk. Jadi kita menginginkan timun suri ini akan pertumbuhannya itu subur. Kita lihat nanti setelah dilakukan pengocoran NPK dan urea ini seperti apa. Sebenarnya ini musim hujan, tapi karena tanaman timun suri itu termasuk tanaman yang tahan, jadi tetap kita berani aplikasikan urea ya Mas Dika ya. Oke, setelah diaduk kita aplikasikan 1 pohon itu sekitar 200 ml. Seperti biasa bahwa untuk pengocoran ini usahakan tidak terkena batang ya Mas Dika. Jadi di sekelilingnya aja. Cukup seperti itu. Karena kalau terkena batang tuh biasanya akan terbakar, menimbulkan pangkal batang hitam biasanya dari bekas pupuk. Ini tanaman hanya 12 polybag ya Mas Dika? 12 polybag. 1 polybag 2 isinya. 1 polybag diisi 2 pohon. Dan polybag yang digunakan ini polybag 40 ya? 40. Polybag 40 cukup besar. Seperti ini. Jadi sekali lagi ini adalah timun suri 15 HST. Kita lakukan pengocoran NPK dengan urea. Dimaksudkan untuk membuat tanaman tumbuh subur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.